Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tutorial web kembali berjumpa. Tentu saja masih di channelnya tutorial web, channel tutorial cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website. Nah, untuk teman-teman yang kebetulan baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Caranya sangat mudah dan pastinya gratis ya. Cukup dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya dengan klik tanda lonceng seperti ini hingga berwarna hitam ya. Insya Allah dengan subscribe di sini teman-teman akan mendapatkan berbagai macam informasi khususnya hal-hal yang berhubungan dengan website. Dari mulai cara membuat, cara mengelola, dan cara menghasilkan uang dengan menggunakan website tersebut. Di sini kita akan bahas berbagai macam shortcut yang ada di pasaran, baik itu karya programmer dan juga developer dalam negeri ataupun luar negeri, karena ada banyak sekali ya jenis-jenis shortcut yang bisa kita online kan. Kita tidak perlu punya keahlian coding, hanya cukup membeli shortcutnya dan mengonlinekannya. Dan di sini kita akan bahas bagaimana sistem kerja dari sebuah shortcut tersebut sehingga teman-teman tidak seperti membeli kucing dalam karung ya. Teman-teman mengenal dulu, teman-teman mengetahui dulu sistem kerjanya, baru teman-teman memutuskan untuk membuat website menggunakan shortcut tersebut. Baik teman-teman, setelah kita bahas pada video yang lalu yaitu sistem kerja dan cara membuat website investasi ya, kali ini kita akan bahas sebuah website yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun bisnis berbasis website builder. Apa itu website builder? Website builder itu sejenis website yang menyediakan layanan yang dengan otomatis bisa melayani membernya untuk membuat website sendiri. Baik itu menggunakan subdomain atau juga bisa menggunakan custom domain ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Nah, teman-teman kenal dengan Blogspot misalkan atau dengan WordPress.com, di mana kita bisa membuat website dengan mendaftar baik itu secara custom domain, artinya menggunakan domain kita sendiri, atau juga bisa menggunakan subdomain. Nah, yang akan kita bahas adalah jenis website seperti itu. Dan ini berbasis SaaS. Apa itu SaaS? SaaS itu adalah software as a service ya, di mana kita menyediakan sebuah aplikasi di dalam sebuah website yang bisa kita gunakan untuk melayani customer kita untuk membuat sebuah website dengan mudahnya. Nah, penasaran teman-teman? Yuk kita ikuti bagaimana cara dan sistem kerjanya. Kebetulan saya sendiri sudah membuat demonya untuk lebih memperjelas lagi sistem kerjanya. Nah, ini adalah sebuah website yang kita bicarakan tadi, yaitu sistem website builder, di mana setiap member yang bergabung akan bisa membuat website dengan mudahnya ya, tanpa harus punya pengetahuan programmer, tanpa harus punya dasar-dasar pembuatan coding. Jadi mereka hanya cukup mengisi website tersebut dan juga temanya sudah disediakan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ke sistemnya, tentu saja karena kita bicara bisnis ya, teman-teman akan bertanya, dari mana sih sumber keuntungan mengelola website jenis ini? Nah, untuk sumber keuntungannya, teman-teman lihat di menu sebelah atas ini ya, ada pricing. Nah, pricing ini maksudnya adalah harga yang kita tetapkan kepada member. Di sini ambil contoh, saya telah membuat contoh, misalkan untuk paket atau ya istilahnya package. Ini kita beri nama, contohnya ada 3 ya. Misalkan yang pertama adalah startup, growth, dan maturity misalkan. Ini nama-nama ya tentu saja bisa dirubah ya. Ya disesuaikan dengan nama teman-teman ya, terserah lah teman-teman mau misalkan nama bronze, silver, gold, atau misalkan platinum. Nama ini bisa dirubah dari admin area tentunya. Nah, inilah sumber penghasilan pengelola teman-teman. Dan jika teman-teman sudah bergabung menjadi reseller domain ya, nah teman-teman juga bisa memanfaatkan untuk memperluas jaringan pemasaran domain teman-teman. Jadi bisa menawarkan pendaftaran domain seperti itu. Cuman untuk pokok penghasilan ya,
atau sumber penghasilan utamanya adalah dari menyewakan software atau aplikasi ini. Ya, kita lebih jelaskan lagi ya. Jadi pastikan teman-teman jangan kemana-mana agar tidak gagal fokus, tidak gagal paham, memahami sistem kerjanya. Nah, ketika teman-teman berminat untuk membuatnya, teman-teman bisa berlanjut ya ke pembuatan seperti itu. Nah, bisa kita bayangkan ya, jika misalkan teman-teman punya 1000 saja misalkan. Oke lah, kita asumsikan teman-teman punya 1000 member yang bergabung atau 1000 subscribe yang bergabung di channel teman-teman. Dengan per bulannya ya, kita ambil contoh adalah 10 ini. Berarti dalam sebulan teman-teman akan punya pemasukan sekitar 10.000 US. Kalau dengan rate 10.000 saja sudah bisa digambarkan berapa nominal yang akan masuk. Itu salah satu jenis keuntungannya. Apalagi jika ditambah dengan misalkan teman-teman bisnis domain. Nah, teman-teman tentu saja akan berkembang lagi keuntungannya. Itu salah satu contohnya. Baiklah, jika teman-teman sudah ada gambaran bagaimana keuntungan dari mengelola website ini dan teman-teman tertarik, kita akan masuk saja ya ke ke admin areanya dulu ya. Nah, adminnya kita seperti ini ya, adminnya. Jadi ruangan admin panelnya seperti ini, dan di sini kita bisa mengatur package ya. Ini ada package manajemen, di sini kita setting ya. Di sini kita bisa setting ya, misalkan berapa hari ya, remind before day-nya. Nah, jadi sebelum masuk ke masa expire, ada pemberitahuan terlebih dahulu. Di sini ada 3 ya, misalkan 3 di sini contoh ya, contoh 3. Berarti 3 hari sebelum masuk masa expire ada pemberitahuan ke email terlebih dahulu. Jadi mereka harus membayar atau harus memperbaharui lagi sistemnya atau pembayarannya seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada kupon ya. Oke, ada kupon. Nah, teman-teman bisa membuat kupon sendiri. Kalau misalkan ada kupon ya, semacam kupon diskon gitu ya. Dan ini ada package fiturnya bisa custom domain, subdomain, VK, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini ya. Terus ini ada package yang sudah dibuat. Yang seperti tadi ya, contohnya dari mulai startup ya, terus growth dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa membuatnya di sini. Baik, untuk selanjutnya kita ke payment ya. Sebentar, ada custom domain dulu ya. Nah, jika teman-teman member kita ingin custom domain, artinya bukan di subdomain kita, karena nantinya websitenya itu akan seperti ini ya. Jadi ketika mereka memilih username misalkan absmedia.namadomain.com, maka mereka akan mempunyai website dengan ekstensi domainnya seperti ini, absmedia.namadomain.com. Nah, mereka akan mengakses seperti itu. Dan ketika mereka memilih untuk custom domain, misalkan nama domainnya adalah namausaha.com, maka mereka akan bisa mengakses domain tersebut atau website tersebut yang telah mereka buat dengan namausaha.com, seperti itu. Nah, seperti settingannya seperti ini ya. Jadi di sini ada request page ya, seperti itu. Ada pending ya untuk custom domain ya, connected request ya, terus dan seterusnya. Nah, untuk subdomain, nah ini secara otomatis akan dibuat oleh sistem ya. Seperti contoh ini saya sudah membuat demo ya, dengan username-nya demo. Nah, maka website mereka demo.namadomain.com, dan di sini saya menggunakan nama domain viralits.com ya. Berarti demo.viralits.com, seperti itu. Nah, di sini ada juga pending ya. Jadi
siapa yang pending atau masih tertahan karena belum membayar misalkan, dan di sini bisa kita connectedkan lagi atau disambungkan lagi. Nah, seperti itu ya. Dan mereka tidak perlu repot-repot untuk membuat apa nama domainnya, karena secara otomatis akan dibuat oleh sistem ya, seperti itu. Jadi teman-teman hanya perlu setting-setting saja. Nah, kita langsung ke bawah saja ya, ke payment. Dan untuk secara tekniknya teman-teman bisa mempelajari di tutorial, di panduannya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan payment gateway dengan sistem otomatis, misalkan dengan PayPal ya, Stripe ya, Paytm dan lain sebagainya. Teman-teman punya misalkan menggunakan PayPal, teman-teman tinggal setting clean ID-nya dan juga clean secret-nya. Jadi tinggal masukkan ini, maka secara otomatis sistem akan membuat membuat pembayaran melalui PayPal seperti itu. Atau juga kita bisa menggunakan paymentnya itu dengan offline gateway. Apa itu offline gateway? Ya, kita menggunakan misalkan bank lokal ya. Seperti ini saya sudah membuat BCA di sini. Nah, tinggal tambahkan saja teman-teman punya bank apa, tinggal masukkan. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan payment gateway. Baik, itu secara ringkas ya penjelasan di admin area ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke member ya, supaya lebih paham. Nah, ini misalkan kita lihat ke bawah ya, ada beberapa member yang sudah bergabung. Nah, ini contoh ya. Baik, ini adalah jenis website, dan website ini bisa kita lihat ya. Misalkan kita buka di tab baru ya. Nah, inilah website mereka. Jadi secara otomatis mereka akan mempunyai website sesuai dengan pilihan tema yang mereka pilih. Nah, seperti ini. Jadi mereka hanya tinggal mengisi about, tim, karir, dan lain sebagainya, atau halaman-halaman yang mereka buat, yang misalkan service, blog, portofolio, ya seperti itu. Jadi secara otomatis akan dibuat oleh sistem. Jadi keuntungannya member tidak harus membuat website dari awal ya. Jadi karena memang sudah disiapkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin berbisnis seperti ini, ya caranya kan cukup gampang ya, seperti tadi. Tinggal teman-teman buat, biarkan sistem yang bekerja untuk teman-teman. Nah, ini misalkan contoh yang lainnya ya, yang lainnya ini. Nah, ini jenis tema yang lainnya. Atau kita masuk saja, kita coba ke member area yang sudah saya coba tadi bikin ya. Nah, ini adalah ruangan member area, dimana dengan member ini ya, di ruangan member ini teman-teman bisa memulai dengan domain dan URL misalkan. Ini di dalamnya ya. Dan juga mereka, nah ini kalau misalkan mereka ingin menggunakan custom domain, maka di sini ada request custom domain. Mereka tinggal menulis saja misalkan nama domain.com. Nah, pastinya mereka sudah punya nama domainnya dan send request. Jadi mereka akan meminta untuk dimasukkan nama domainnya. Seperti itu. Dan selanjutnya mereka diarahkan untuk setting CNAME-nya, terus ya recordnya dan lain sebagainya di panel domain masing-masing seperti itu. Dan di sini sudah ada contohnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya untuk pengelola ya, karena di sini sudah dijelaskan bagaimana caranya. Kita hanya tinggal approve, tinggal menyetujui apa permintaan atau request dari custom domain itu. Nah, untuk mereka sebagai member ini kita bicara di member ya, kita lagi masuk di member. Nah, misalkan ini service bisa diganti-ganti ya sama mereka, end service gitu layanannya. Terus kita kembali, kita cari temanya ya. Bentar. Nah, ini. Nah, ini adalah ruangan member area, dimana dengan member ini teman-teman bisa memulai dengan domain dan URL misalkan. Ini di dalamnya ya. Dan juga mereka, nah ini kalau misalkan mereka ingin menggunakan custom domain, maka di sini ada request custom domain. Mereka tinggal menulis saja misalkan nama domain.com. Nah, seperti itu. Jadi
Nah, ada Picard, custom page, dan kita cari untuk pemilihan tema. Nah, bentar. Nah, untuk membeli plan, nah ini karena ini ada trial ya, jadi kita kasih dulu gratis ya untuk percobaan. Kalau mereka merasa cocok, mereka akan meneruskannya untuk pembayaran seperti itu ya. Jadi misalkan kasih waktu 3 hari lah mereka untuk mencoba seperti itu. Jadi mereka bisa bikin sendiri ya. Seperti itu sistem kerjanya. Sebentar. Oke, kita setting. Nah, jadi mereka tinggal mengisi di sini ya, tinggal mengisi ini saja. Kategori, sebentar, di mana ini? Custom page. Nah, untuk kok jadi hilang? Dan ini teman-teman, saya lagi nyari ini ya. Nyari untuk ini ya. Ini teman-teman. Nah, ini kita sediakan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 tema yang bisa mereka pilih. Dan nanti juga bisa ditambahkan ya temanya kalau misalkan teman-teman punya keahlian dan bisa bekerja sama dengan pihak lain ya untuk menambahkan tema ya. Dan tinggal unggah saja temanya seperti itu. Dan di sini juga kita bisa setting logonya. Nah, logo tinggal masukkan ya. Jadi si member bisa memasukkan logo. Nah, itulah teman-teman. Jadi sistem kerja dari website builder ini dengan sistem SaaS ya, dimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari member. Nah, untuk teman-teman yang tertarik membuatnya, teman-teman bisa beberapa cara ya. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah punya pilihan nama domain dan juga hosting. Tentu saja hostingnya juga yang stabil karena akan diisi oleh beberapa member, beberapa penyewa yang membuat website dengan berbagai macam jenis konten ya yang dimasukkan. Tentu saja kita juga harus memikirkan hosting ya. Lebih baik kita menggunakan PPS ya untuk jenis ini. Baik teman-teman, jika tertarik teman-teman juga bisa menggunakan jasa kami dengan paket siap pakainya. Tentu saja untuk paket siap pakai teman-teman tidak usah repot-repot, hanya tinggal bayar saja ya biayanya. Apa saja yang akan teman-teman dapatkan? Yang teman-teman dapatkan adalah yang pertama, teman-teman akan mendapatkan source code ini ya yang kita gunakan, yang kita tunjukkan barusan. Tentu saja berlisensi resmi ya. Dan keduanya, teman-teman akan mendapatkan domain juga secara gratis untuk tahun pertama. Untuk tahun berikutnya silahkan diperpanjang sendiri karena kita tidak akan memegang si panel ya, dan juga domain. Domain ini atas nama teman-teman semua kita daftarkan. Kita hanya buatkan saja ya. Terus teman-teman tinggal menentukan nama domain. Gitu aja. Nama domain, transfer biaya, selesai. Tunggu. Prosesnya berapa lama? Tidak akan lama. Insya Allah kita tidak akan lama. Kurang dari 12 jam sudah bisa online. Baik teman-teman, jika teman-teman tertarik, caranya ada di deskripsi ya. Teman-teman bisa request melalui link yang ada di deskripsi. Atau jika teman-teman punya keahlian, teman-teman juga bisa membuat sendiri. Dan tentu saja biayanya juga tidak akan jauh karena membutuhkan tambahan biaya lainnya ya. Seperti domain, hosting, dan juga teman-teman tentu saja membutuhkan waktu ya kalau membuat sendiri. Baik,
Sampai jumpa di lain video. Semoga informasi ini bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman yang sedang mencari ide-ide bisnis ya yang bermanfaat untuk membangun kerajaan bisnis sendiri di internet. Ada banyak pilihan, yang penting teman-teman subscribe saja karena di sini kita akan terus bahas ya berbagai macam jenis shortcut, berikut cara pengelolaan dan bagaimana cara menghasilkan uang dari website tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.